Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, sesi ini kita akan mendiskusikan tentang Z transform. Ya, paling tidak dalam sesi ini karena Z transform sendiri cukup panjang, jadi kita bagi dalam beberapa sesi nantinya ya. Dalam sesi ini kita akan bicara sedikit tentang introduction apa Z transform dalam kaitannya komparasi dengan apa yang sudah kita pelajari yaitu Laplace transform dan Fourier transform. Kemudian kita masuk ke konsep dari Z transformnya sendiri. Kemudian properties yang ada di dalam Z transform, dan sebenarnya saya ingin bicara tentang inverse Z transform, tapi kelihatannya waktunya kurang, jadi mungkin sampai properties of Z transform saja. Ya, baik, lanjut. Nah, sejauh ini kita sudah diskusi dua hal, yaitu ada pertama adalah Laplace transform, yang kedua adalah Fourier transform. Ya. Kita ingat Laplace transform itu, Anda ingat bahwa kalau Anda punya suatu fungsi, C fungsinya adalah dalam domain waktu, Ft ya, fungsi apapun. Kemudian Anda bisa mentransformasikan fungsi itu ke domain lain yang kita sebut sebagai domain S ya. Dengan cara seperti ini. Ya, jadi kita kalikan dengan suatu, kita sebutnya kernel ya, E pangkat minus ST. Jadi di sini kernelnya ini ya, kernel. Ini merupakan fungsi ya, karena ada domain S dan T, sebenarnya fungsi yang menghubungkan atau fungsi jembatan di antara domain T ke domain S ya. Jadi kita sebut sebagai kernel yang berisi parameter S dan T ya. Dan area dari integralnya adalah dari 0 ke tidak berhingga. Ya. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan nantinya suatu fungsi dari Ft itu menjadi Fs ya, kita beri tanda kapital S di sini ya, masih ingat. Nah, ada beberapa tujuan untuk salah satu tujuan yang terkuat dari Laplace transform adalah tujuannya adalah mempermudah proses ya dalam penyelesaian suatu differential ataupun integral calculus problems ya, dan mengubahnya menjadi dalam bentuk aljabar. Itu yang sudah kita diskusikan. Betul kan? Jadi tujuan dari transform itu adalah memindahkan proses kalkulus yang begitu rumit ya, untuk suatu proses yang rumit menjadi proses algebra. Nah, kemudian setelah proses algebra itu selesai, kemudian dia kembalikan lagi ke fungsi T-nya. Ya, yang kita sebut sebagai inverse Laplace transform ya. Jadi inverse Laplace transform itu akan memindahkan, akan memindahkan F yang sudah kita proses ini Fs, balik lagi ke Ft solusi yang akhirnya. Ya. Seperti itu. Sedangkan Fourier transform dalam kondisi yang berbeda, Fourier transform bisa dipakai untuk kondisi seperti Laplace transform juga, yaitu penyelesaian ini ya, problem dalam kalkulus menjadi problem algebra, kemudian kembalikan lagi ke fungsi domain T-nya. Sedangkan di Fourier transform ini bisa dipakai untuk itu juga, tapi sebenarnya di sini S-nya ya, kalau Anda lihat di sini juga sama nih. Kernelnya sama dalam bentuk E pangkat minus ini ya. Ini yang Fourier transform, ini yang bawah adalah inverse Fourier transform ya. Anda lihat di sini kernelnya itu mirip ya. E pangkat minus IWX ya. Sedangkan di sini
X-nya di sini adalah T sebenarnya, ya sama saja sebenarnya. Jadi S-nya di sini itu sama dengan apa? Sama dengan IW ya, atau I omega. Jadi ini frekuensi sebenarnya. S di sini kita tidak tahu, sedangkan di sini kita dengan mudah mengatakan W ini atau omega ini adalah frekuensi. Jadi kita menganggap dalam Fourier transform beranggapan bahwa S yang ada di Laplace transform itu adalah domain frekuensi. Di mana kita menggunakan di sini lebih jelas lagi bahwa kita menggunakan konsep yang lebih maju lagi, yaitu konsep complex number, ya. Jadi kompleks plane yang kita pakai, kompleks variable, ya. Instead of di sini kan kita masih menganggap S-nya itu adalah bilangan real biasa. Jadi dalam imajinasi kita real biasa, ya. Nah, oke. Di sini sama. Kalau di Laplace transform, time domain ke S domain, jadi saling transform, ya, saling transfer, saling memindahkan, saling memapping. Di sini juga sama kalau di Fourier transform, dari time domain ke frekuensi domain dan kebalikannya. Seperti Anda lihat di sini, inverse dan Fourier transform dan inverse-nya itu seperti sesuatu yang apa namanya, resiprok, ya. Bisa diselesaikan dari Fourier transform ke inverse Fourier transform itu sudah ada tabelnya, begitu juga Laplace transform juga ada tabelnya, jadi semuanya sebenarnya sudah lengkap. Selama kita bisa membreakdown permasalahan, kita bisa memecahkannya. Nah, oke, itu background diskusi kita tentang Laplace dan Fourier transform yang sudah kita pelajari. Dan keduanya berbasis pada continue atau analog signal, ya. Continue atau analog signal. Nah, sekarang diskusi kita beranjak lebih jauh lagi bahwa dunia kita tidak hanya dunia analog atau continue signal, ya, continue signal, tapi juga sekarang ini kita sudah beranjak ke dunia discrete atau digital signal. Nah, kita perkenalkan di sini adalah C transform, ya. Kalau integral, bentuk integral seperti ini, saya tambahkan juga di Laplace transform area integralnya dari minus tidak berhingga ke plus tidak berhingga, sedangkan di Laplace transform dari 0 ke plus tidak berhingga. Coba Anda bedakan, ya. Jadi yang Laplace transform lebih ke cenderung ke penyelesaian untuk transient, kalau di sini untuk penyelesaian di Fourier transform untuk penyelesaian untuk problem steady state. Ya, oke. Kita masuk ke sini. Nah, kita lihat. Kalau tadi signalnya di atas ini adalah signal analog, ya, continuous signal, ya. Sedangkan di sini kita punya discrete signal. Jadi namanya signal itu kita gambarkan sebagai suatu kumpulan dari sampling data, ya, yang kita sebut sebagai XK. K di sini adalah ibaratnya kita adalah waktu samplingnya, ya, atau T-nya, sedangkan X adalah function waktunya. Jadi X ini kalau di sini biasanya dipakai sebagai independent variable, kalau di sini sebagai dependent variable karena ini fungsinya. Sedangkan K-nya ini adalah waktunya, ya, yang independen, ya. Jadi XK kita punya banyak sampling data di situ sebagai suatu fungsi yang kita sebut sebagai SK, kita kumpulkan. Untuk sementara di sisi sebelah kiri di sini kita sebut sebagai infinite sequence. Bayangkan kita mensamplingnya dari waktu yang sebelumnya, dari kita mulai sekarang, di sebelumnya kita sudah punya data, sampai waktu yang tidak terbatas di setelah ini, ya. Dari minus tidak berhingga sampai tak berhingga, ya. Kita sebut saja, kalau kita punya data ini, kemudian kita Z-transformkan, kita sebut sebagai XZ, ya, prosesnya sama dengan di atas, ya. Pakai capital letters. Nah, kita definisikan XZ itu adalah
sigma atau integral dalam diskrit ya, dari K sama dengan minus tidak berhingga sampai plus tidak berhingga, XK, ya, ini fungsinya seperti FT di sini ya, atau seperti ya fx di sini ya, xk ini sebagai fungsi k itu waktu, dibagi oleh zk. Nah, sekarang coba kita lihat. Zk ini yang kita sebut sebagai kernel. Ya, kalau di Laplace transform, kernelnya itu berupa E pangkat minus S kali T. Sedangkan di sini Z, kalau kita taruh di atas ini kan Z pangkat minus K. Betul kan? Sedangkan K itu waktu, berarti T. Berarti Z itu kurang lebih sama dengan E pangkat minus S kalau di dalam Laplace transform. Ya, atau kalau di ini Anda bisa membandingkannya seperti E pangkat minus I omega. Ya, Z itu. Dan nanti dalam konsepnya Z ini dalam Z transform konsepnya itu Z itu bukan real number tapi bisa sebagai complex number. Ya, solusi complex number. Jadi nggak usah bingung karena ini hanya sebagai apa namanya domain Z ya, yang kita sebut sebagai domain, nanti domainnya adalah di daerah yang kita sebut sebagai complex plane ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini Anda hafalkan ya, di sebelah sini datanya itu disampled dari minus tidak berhingga sampai tidak berhingga. Tapi pada faktanya kita lebih sering berhadapan dengan data yang dimulai dari sekarang ini baru sampai ke plus tidak berhingga, ya kan? Yang kita mulai dari nol yang kita sebut sebagai causal sequence, ya. Causal sequence itu kalau dimulai dari nol sama tidak berhingga. Jadi kita akan banyak menggunakan konsep dasarnya adalah yang sebelah kiri, tapi kita akan banyak menggunakan yang sebelah kanan, modified dari infinite sequence, jadi causal sequence dari nol sampai tidak berhingga. Rumusnya sama, ya. Dan terakhir, ya, kalau kita dapatkan XZ, kita bisa mendapatkan set dari sampel datanya kembali, ya, atau fungsi dalam domain T-nya, domain samplingnya yang kita sebut ini, dengan cara pakai Z inverse tentunya, ya. Jadi inverse Z transform dari XZ-nya ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi saya sebenarnya sudah cerita, tapi kita ulang lagi di sini. Jadi ini yang kita sebut infinite sampling data ya, dengan asumsi bahwa itu dimulai dari sejak dulu, ya, sekarang sampai plus tidak berhingga. Ya, jadi ini kalau kita sebut ini set data ini, set sampling data ini kita sebut sebagai infinite sampling data. Ya. Nah, kalau ternyata datanya itu baru mulai sekarang sampai tidak berhingga, maka kita sebut sebagai causal sequence ya. Nah, seolah-olah kan kita punya step function yang kita sebut sebagai HT dikalikan FT. Ya kan? Jadi kita mulai step function kan mulainya dari 0 kan. Kita sudah belajar di Laplace transform ada step function. Jadi kita mulai punya nilai 1 setelah itu ini. Ya, jadi artinya FT-HT ini, kalau ini adalah FT, maka kalau dikalikan HT, berarti akan 0 semua nilainya dari FT itu, dari nilai keseluruhan ini, pada saat T kurang dari 0. Sedangkan kalau T-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka dia menjadi FT. Jadi artinya apa? Data yang ada di infinite sampling data ini yang sebelah kiri sini akan dienolkan oleh fungsi HT ini, step function ini. Ya,
sedangkan yang kanan akan survive. Ini akan kita sebut sebagai FT-nya nanti. Oke. Nah, ini kita sebut infinite sequence akhirnya. Ya, sebenarnya sama tapi kita mulainya dari 0 nantinya ya. Nah, selain itu, selain infinite, kita juga finite sequence ada. Jadi misalnya instead of kita datanya sampai tidak berhingga, kita datanya sampai n saja, seperti contoh seperti ini. Jadi misalnya nanti kita akan berpikir tentang atau deal dengan data yang Anda rekam, misalnya Anda merekam sesuatu kan tidak akan sampai tidak berhingga. Ini terbatas dari data pada saat 0 sampai n, di mana n-nya mungkin bisa waktu misalnya 1 jam misalnya, disampling setiap detik atau setiap mikrosecond, disimpan selama 1 jam. Maka n itu adalah waktu dari 0 sampai dengan 1 jam tadi. Sebanyak berapa ribu, berapa juta data, yaitulah n. Ya. Jadi total datanya adalah tentunya kalau di antara jaraknya itu diatur sedemikian rupa dari seluruh span-nya dibagi n, maka total datanya adalah n plus 1 pasti ya. Real atau complex number. Dan x-nya ini nanti dalam benak kita bisa real, bisa complex number. Ini dalam model matematik seperti itu. Seperti juga z nantinya bisa real dan complex number. Ya, tapi umumnya kalau dalam data fisika real, maka ini akan real semua. Sedangkan z-nya bisa dalam complex number. Jadi jangan rancu. Nah, ini saya mengulang lagi seperti yang ada di depan tadi ya. Jadi rumus dasarnya masih ingat kan? Kita begini, kemudian kita lebih banyak deal dengan kausal ya, kausal sequence, di mana dimulai dari 0. Jadi kurang lebih ini akan kita pakai. Ya, dari 0 sampai tidak berhingga. Dan rumusnya ini adalah fungsinya. Ya, ini sigma ya. Ini adalah fungsinya dibagi oleh ZK, di mana Z adalah kernelnya dipangkatkan terhadap K. Ya. Ini kan kalau Anda tulis secara seri, maka Anda akan nulisnya XK dikalikan Z pangkat minus K. Jadi kalau Anda bayangkan itu dalam persamaan Laplace transform, maka Z itu seolah-olah adalah E pangkat minus S ya. K-nya itu adalah T-nya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh. Anda punya dataset XK berupa 2 pangkat K. Jadi kalau Anda bayangkan K-nya misalnya ada 10 ya. Jadi K0 berarti dia adalah berapa? K0 harusnya 1 ya, ini salah gambarnya. Harusnya di 1. Sedangkan K1 dia harusnya sama dengan 2 ya. K2 berarti dia 4. K3 berarti 8 dan seterusnya. Jadi seperti apa? Parabolik ya. Bukan parabolik. Iya, parabolik kan. Ya. Parabolik kalau pangkat kuadrat ya. Ini bukan parabolik tapi bentuknya seperti naik ya. Nah, sekarang kalau kita Z transformkan 2K ini, sekarang XK-nya ini replacing SK di atas ini ya. Anda akan bisa lihat di sini, ini adalah sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dia berhingga. Ini kita ganti 2 pangkat K dibagi Z pangkat K itu sama dengan 2 per Z pangkat K. Nah, kita bisa menganggap ini sebagai R, 2 per Z ini sebagai R. Jadi seolah-olah R pangkat K kalau kita jumlahkan terus, itu harus mengerucut menjadi suatu persamaan dalam Z ya. Betul kan? Nah, di sini
kita sudah langsung diberikan suatu hasil seperti ini. Ini mungkin perlu. Jadi hasilnya sama dengan 1/1 minus 2/Z ya. Kalau dikalikan Z ke atas ini berarti ini sama dengan Z/Z minus 2 ya, seperti yang ada di bawah sini. Oke. Nah, kita perlu melihat kenapa kok bisa dapat seperti itu ya. Supaya kita agak punya bayangkan bagaimana ini terjadi ya. Coba kita lihat ke next slide ya. Tadi Z transform dari set 2 pangkat K itu sama dengan ya, Anda lihat di sini 2K per set K ya, seperti ini juga berarti 2/Z pangkat K. Nah, kita set di sini R itu untuk mempermudah ya sama dengan 2/Z ya. Sehingga kalau kita lihat di sini supaya kita mudah menganalisanya, anggap saja jangan tidak beringkat tapi kita ganti menjadi N, di mana N adalah bilangan tertentu relatif kecil ya. Sehingga kalau Anda jumlahkan apa? Seperti ini ya, 1 plus R kuadrat plus R pangkat 3 plus sampai terakhir R pangkat N. Anggap saja itu adalah Sn. Nah, sekarang coba kita selesaikan Sn itu apa? Hubungannya apa terhadap R ini? Nah, coba kalau kita kalikan Sn ini kalikan R, seperti di sini ya. Maka apa yang terjadi? Berarti Anda harus mengalikan series ini dengan R, sehingga menjadi R di sini, ini menjadi R kuadrat, yang tadinya R kuadrat menjadi R pangkat 3, dan seterusnya, sampai yang sebelumnya adalah R pangkat N menjadi R pangkat N plus 1. Nah, ini kalau ini kita jumlahkan, ini sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan Sn minus 1, karena satunya hilang kan, udah dikalikan R ya, plus R pangkat N plus 1, seperti yang tertulis di sini. Jadi ini, kalau Anda lihat nantinya, ini tuh sama dengan ini. Sama dengan Sn ditambah R N plus 1 dikurangi 1, karena sebenarnya nggak ada satunya, tapi Anda paksakan, di sini kan punya 1 kalau Sn. Harus dikurangi 1. Jadi tinggal kita gabungkan, misalnya ini kita larikan ke sini, yang ini, term yang ini kita larikan ke kiri sana. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Dari sini kita dapatkan Sn sama dengan 1 minus R pangkat N plus 1 dibagi oleh 1 minus R. Nah, anggap sekarang kalau tadi N-nya adalah finite, sekarang N-nya adalah infinite. Ya. Kalau infinite apa? Kalau R-nya ini kemudian kita anggap harusnya harus lebih kecil dari 1 ya. Kalau lebih kecil dari lebih besar daripada 1, ini akan menjadi minus besar sekali. Tapi kalau R-nya ini lebih kecil dari 1, kalau dipangkatkan tidak beringkat, dia akan menjadi 0 ya. Nah, ini persyaratan. Persyaratannya adalah bahwa R itu harus lebih kecil daripada 1. Sehingga Sn akan didapatkan menjadi 1/1 minus R, di mana R syaratnya tadi itu sama dengan R kurang dari 1, atau 2/Z itu kurang dari 1, atau Z itu lebih besar daripada 2. Ini adalah persyaratan. Sehingga Sn ini kurang lebih penyelesaiannya adalah menjadi Z/Z minus 2 dengan syarat absolute Z itu harus lebih besar dari 2. Ini adalah convergence area di dalam kompleks plane. Jadi penyelesaian kita adalah ini. Ya. Ini jadi solusi kita. Kita lanjut. Nah, karena kita sudah tahu tadi bahwa kalau kita punya suatu Z transform dari sesuatu bilangan ya, pangkat K, maka hasilnya adalah
dalam bentuk Z transformnya atau C transformnya adalah Z per 2. Kita bisa saja ganti 2 ini dengan any number. Ya. Ini misalnya adalah minus setengah. Maka dia akan, C transformnya akan sama dengan, kalau minus setengah pangkat K, maka C transformnya adalah sama dengan, kalau kita masukkan dengan rumus sebelumnya tadi, maka Z per Z minus setengah. Nah, akhirnya kurang lebih jadinya seperti ini. Ya, dengan syarat bahwa di sini nggak boleh 0 ya. Jadi ada ring, namanya ring di kompleks plane, yaitu yang kita sebut sebagai ring Z, absolute Z itu harus lebih besar pada setengah. Jadi ada ring, di mana kalau ring kita Z-nya di ring itu, maka Z-nya tidak ada maknanya, karena hasilnya akan menjadi infinite. Ya. Supaya bermakna, Z itu harus terletak sebenarnya di luar dari ring dengan diameter setengah ini. Atau kalau ini kita ganti dengan huruf A atau variabel A, misalnya suatu koefisien A, maka absolute Z ini harus lebih besar daripada absolute A. Ya, kurang lebih itu. Jadi ini begitu berartinya pengetahuan Anda tentang bilangan kompleks nantinya yang kita sebut sebagai kompleks plane. Nah, kalau kita mendapatkan C transform, ya hasil dari C transform, kita bisa mendapatkan C transform yang lain dari C transform yang kita dapatkan itu. Jadi ini akan terhubung terus ya. Contohnya kalau Anda punya set sampling datanya adalah A pangkat K misalnya, kemudian Anda C transformkan, dan C transformnya ini kemudian Anda derivasi terhadap A, itu D per dA dari Z, dari set datanya adalah A pangkat K, maka Anda seolah-olah Anda akan dapatkan, oke, ini adalah masuk saja ke sana. Jadi diferensial dari A pangkat K terhadap A ya tentunya ya. dA dari E pangkat K ya. Atau sama saja Anda menurunkan dDA dari Z transformnya sendiri kan, seperti ini kan Z transform. Anda turunkan terhadap A, maka ya seperti ini ya. Pasti turunnya adalah apa? Minus kali minus ya, karena A-nya sendiri kan dDA kan ini minus, tapi di sini Z minus A pangkat minus 1 juga minus ya. Jadi ini kita pakai ini kuadrat tentu ya. Tapi minus kali minus jadi plus ya. Jadi hasilnya Anda lihat di sini ini sendiri kalau kita turunkan akan menjadi ini ya. Sedangkan ini Anda turunkan akan menjadi ini. Jadi Anda bisa tahu di sini ya, dari C transform sebelumnya yang kita dapatkan bahwa C transform dari A pangkat K ya, fungsi ini itu hasilnya adalah Z per ZA. Nah, dari otak-atik di sini kita dapatkan akhirnya K ya, A pangkat K minus 1 itu C transformnya adalah Z per Z minus A kuadrat. Di mana, nah persyaratan dari konvergensi ini terletak biasanya bukan di pembilang tapi di penyebut ya. Yang ini tidak boleh 0, artinya Z itu tidak boleh sama dengan A. Sehingga umumnya diambil area yang lebih besar, bukan ring yang lebih kecil. Kalau ringnya adalah di Z-nya lebih kecil daripada A, berarti Anda ngambil ring yang lebih kecil ya. Lebih baik di luar ring itu, sehingga
area konvergensinya adalah pada saat absolut Z lebih besar daripada absolut A. Nah, sekarang yang paling menarik kalau A itu adalah 1, ya. Jadi ini semuanya nilainya adalah sama dengan K. Maka yang kita dapatkan, jadi K itu apa? Kalau kita lihat dalam fungsi T itu dia adalah seperti ya garis lurus saja kan, tapi naik terus ya, membesar terus. Turunannya, Z transformnya adalah Z per Z minus 1 kuadrat, di mana Z-nya absolutnya harus lebih besar daripada 1. Oke. Kita lanjut. Sekarang kalau tadi K kita tahu, kalau 2K apa? 2K. Kalau tadi K itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2K itu berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka Anda lihat di sini, kita lihat untuk Z transform dari set K ini, itu kita tahu tadi adalah Z per 2 minus 1, Z minus 1, ini bukan 2 ya, Z minus 1 kuadrat, ya, ini. Nah, kalau kita 2 kalinya, maka Anda lihat di sini, sebenarnya 2-nya ini bisa kita, taruh di luar kan, ya, kita taruh di luar. Jadi ini adalah kalau 2-nya di luar, maka dalam kurung di sini 0 plus 1%, 2% kuadrat, 3% pangkat 3, dan seterusnya. Ya, dan hasilnya adalah kita kurung seperti ini kan. Sedangkan ini sendiri hasilnya adalah ini, ya. Jadi tentunya Z transform dari set 2K ini itu sama dengan ya 2 kali ini ya, 2Z per Z minus 1 kuadrat. Nah, dalam Laplace transform kita pernah berhadapan dengan impulse atau unit pulse atau drag function ya, delta K di sini. Yang nilainya adalah 1. Artinya apa? Bukan 1 semuanya ya, tapi adalah 1, kemudian kosong semua. Jadi hanya 1 pulse di titik 0. Ya. Nah, ini statementnya adalah ini, saya coba menjelaskan. Jadi Z transform dari 1000 itu kalau disigmakan apa? Yang Z yang karena nantinya nilainya itu adalah kosong semua kecuali pada saat K sama dengan 0, maka yang ada yang eksis adalah Z pangkat 0 per Z pangkat 0. Z pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Ya, kurang lebih ini ya yang saya inginkan. Jadi Z transform dari unit pulse atau impulse itu adalah sama dengan 1. Nah, kita sekarang punya gambaran. Kalau tadi gambarannya kita belum sistematik, artinya pemahaman kita, samplingnya kita tidak tahu, yang penting data ada ya. Jadi data belum dikoordinasikan, dari K itu belum dikoordinasikan dengan T. Sedangkan di sini K itu satuannya sekarang adalah T, di mana T itu sampling time-nya itu adalah tetap terus. Jadi kalau tadi K itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, sekarang kita supaya ada hubungan dengan waktu, maka K tersebut kita kalikan dengan T. Jadi ini KT ini sekarang ini lebih bermakna lagi karena ini yang kita sebut sebagai T kecil ya. Jadi KT ini kita, di mana T yang di sini adalah sampling time,
Sedangkan kalau KT ini adalah waktu saja, ya. Jadi sebagai independent variable dari data kita. Ya, Anda lihat di sini. Jadi sampling data kita diwujudkan dalam bentuk F0, ya, Ft 1T, F2T, F3T, Fnt sampai F tidak bertingkat T. Ya, jadi kalau kita kita Z transformkan, keliru Laplace. Itu wujudnya adalah F KT per Z pangkat K, ya, dimana disigmakan dari K sama dengan 0 atau kita integralkan, ya, kita sigmakan dari K sama dengan 0 sampai plus tidak bertingkat. Nah, supaya converge, ya, terjadi convergence, maka kita harus menentukan area dari konvergensi tadi. Nah, ini kita harus tahu F-nya apa dulu. Jadi menentukan area konvergensi dari suatu Z transform harus tahu dulu fungsi yang akan kita proses itu apa. Karena setiap fungsi akan menghasilkan area konvergensi yang berbeda-beda. Oke. Nah, kita ambil contoh di sini E pangkat minus T HT. Tadi kita tahu ya, HT ini adalah fungsi step function. Ya. Jadi step function artinya apa? Kita mengignore segala data dari fungsi sebelum T-nya sebelum 0, ya. Jadi kita mulainya selalu dari F0, Ft, F2T dan seterusnya. Nah, kita tahu di sini F0 itu karena E pangkat minus T, ya Ft-nya ini, ya. Berarti dia adalah 1. E pangkat minus T kan pada saat K-nya sama dengan 1, ini K-nya sama dengan 2 dan seterusnya, ya. Jadi 1, E pangkat minus T, E pangkat minus 2T, E pangkat minus 3T, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita Z transformkan, ya. Nah, lihat bentuknya seperti ini. Oke. Ini kita sudah hafal, ya. Kita membentuknya seperti ini. Ini kan kita bisa menganggap ini kan sebenarnya E pangkat minus T ini adalah sesuatu yang nilai konstan, ya. Bisa saja Anda anggap sebagai A. Selama kita tahu T-nya berapa, maka E pangkat minus T itu bisa kita sebut sebagai konstanta. Sehingga apapun, rumusnya pasti jatuhnya rumus ini, kan. Tadi kan kita tahu kan, Z atau Z transform dari A pangkat T. Jadi sekarang A-nya kita ganti dengan A pangkat minus K. Sorry. Tadi kita kan A pangkat K, ya. Nah, sekarang A-nya ini kita ganti dengan E pangkat minus T. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Dengan syarat supaya convergence, di sini harus tidak boleh 0, maka persyaratannya ini. Ya, kita untuk mengerjakan ini Anda bisa melihat di slide 6 yang sudah coret-coret kita tadi, ya. Ini, ya. Dan nanti kembali ke sini untuk memahami ini. Rasanya ini bukan sesuatu yang sulit. Jadi ini adalah A-nya tadi, ya. Di mana E pangkat minus T itu adalah A. A pangkat K, ya, di sini. Oke. Jadi apa? Yang harus kita lihat di sini, bahwa absolut Z itu harus lebih besar daripada E pangkat minus T. Artinya apa? Zona konvergensi itu, area konvergensi itu tergantung pada E pangkat minus T-nya. Ya,
Kalau minus T-nya, jadi sampling time-nya ini berubah, berarti daerah konvergensinya juga akan berubah. Tapi sebenarnya meskipun berubah, kita tidak perlu harus ini kan hanya masalah di Z-nya saja. Jadi kita menentukan fungsi Z to exist selama kompleks definisi di kompleks plane-nya itu ada untuk konvergensi. Ya. Nah, kita harus salah satunya di sini ada beberapa properti dari Z transform, yaitu linearity yang juga kita dapatkan di Laplace transform maupun di Fourier transform. Jadi kalau Anda punya suatu fungsi set function xk dan yk di sini, kemudian dikalikan dengan alfa untuk xk dan beta untuk yk ini, kemudian kita Z transformkan, maka sebenarnya kita bisa mengisolasi kedua Z transform tersebut. Saya selalu keliru dengan Laplace transform. Di sini alfa dikalikan Z transform dari SK plus beta kali Z transform dari YK. Ya, atau ditulis seperti ini. Ini linear proses, jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, sekarang kita ingat sewaktu kita menyelidiki ya, kita punya cosine. Bayangkan kita punya cosine omega t ya dikalikan ht, jadi kita melihat cosine setelah waktu 0 ya. Tapi kemudian cosine tersebut kita sampling dengan rentang t ya. Ya. Jadi kemudian kita sampling, kemudian kita cos-nya itu dalam bentuk tersampling, maka kita bisa bentuknya seperti ini ya, cos k omega t ya, yang biasanya cos omega t menjadi cos k omega t. Jadi mungkin yang paling gampang mungkin cos omega kt mungkin ya, lebih enak. Jadi ya, ini kadang-kadang variabelnya dipisah-pisah, jadi kita kehilangan imajinasinya. Kita ingat kalau kita ubah menjadi bilangan Euler formula ya, menjadi eksponensial dari imajiner, maka Anda pasti ingat cos itu adalah sama dengan setengah dari E. Biasanya kita pakai I ya, ini pakai J ya. J K omega T plus E pangkat minus J K omega T ya. Oke, kita sudah tahu semua. Saya nggak perlu mengulang. Oke, sehingga kalau kita Z transformkan, karena kita sudah belajar tentang linearity, jadi Z transform dari cos W KT atau omega KT itu sama dengan ini ya. Atau kalau kita pisah, ini kita pisah ini. Jadi kita punya ini dan ini. Jadi kita sudah tahu ini hasilnya apa, bentuknya seperti ini sudah standar ya, sudah kita bicarakan. Dan ini ya, Anda ingat di sini ini plus, di sini adalah minus ya. Nah, kalau ini kita kalikan yang di bawah, penyebutnya kita jadikan 1 ya. Maka ini bukan kompleks ya, bukan kompleks conjugate ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah ini. Z dikalikan yang ini, term yang ini dipindah ke sana, yang sebelah sini dikalikan yang ke sini ya. Sehingga Anda dapatkan ini. Total semua Anda akan mendapatkan ini.
Jadi kurang lebih ini semuanya ini adalah Z transform dari cos omega KT, di mana KT itu sama dengan T kecil ya, ingat. Dan tentunya karena perkalian ini adalah perkalian dari ini dan ini. Sedangkan kita persyaratannya tadi ini kan Z harus lebih besar daripada 1 ya. Sehingga semuanya ini juga Z harus lebih besar daripada 1. Sehingga kesemuanya ini bounded atau dibatasi oleh aturan main ini. Ya, aturannya adalah bahwa absolute Z itu harus lebih besar daripada 1. Paling tidak absolute Z tidak boleh sama dengan 1 karena dia akan menjadi ya dibagi 0 kan, infinite ya, nggak ada definisinya. Nah sekarang apa itu Z? Apa itu Z transform dari sinus omega KT? Nah, ternyata yang kita dapatkan adalah ini. Dari mana itu dapat? Saya mencoba untuk menjelaskan dengan cara yang sama. Hanya kita ingat kalau di cosine itu sama dengan seperti yang Anda lihat di atas ya. Cosine itu adalah dinyatakan dalam bentuk ini ya, setengah E pangkat J K omega T plus setengah lagi. Nah, sekarang kalau sin itu adalah bukan setengah tapi 1/2i, di sini 1/2i dan di sini adalah minus ya. Ini standar untuk persamaan sin dan cos di menggunakan eksponensial imajiner ya. Oke, kalau Anda dapatkan ini sama seperti ini juga, Anda dapat sama seperti yang di slide sebelumnya. Nah, kalau kita gabungkan, karena penyebutnya kita gabungkan, term yang ini dikalikan yang sana, term yang bawah sini dikalikan yang di sini. Maka hasilnya seperti ini. Dan ingat ini adalah min ya, bukan plus seperti di slide sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah 2i Z sin omega T, sedangkan di sini adalah 1/2i. Ya, jadi ini. Sehingga hasilnya apa? Ini saling menghilangkan sehingga menjadi di atas ini. Dengan syarat sama, absolute Z-nya harus lebih besar daripada 1. Ya. Oke. Nah, kita lebih lanjut, kita berbicara tentang apa yang disebut properti yang selanjutnya adalah ada 2 shift property ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, kita punya solusinya. Bagaimana yang terjadi kalau fungsi tersebut kita geser ke kanan atau fungsi itu kita geser ke kiri? Apa yang terjadi? Nah, kita lihat sekarang. Sekarang fungsinya kita sebut sebagai delaying ya. Artinya fungsi tersebut kita geser delay-nya K minus K0, berarti kita delay ke sebelah kanan ya. Terjadi dulu, X-nya terjadi dulu, baru Y-nya terjadi kemudian ya, seperti yang terlihat di sini. Jadi X-nya itu terjadi dulu, baru Y-nya terjadi kemudian setelah K0 ya. Anda lihat di sini urainya, Y0 itu sama dengan X minus 2 atau Y2 itu sama dengan X0. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih nanti gambarnya mungkin seperti ini. Ya, ini adalah X-nya, sedangkan ini adalah Y-nya. Ya, Y-nya. Jadi tertunda selama K0T. Ya. Maka si transform dari YK ini sama dengan, Anda lihat di sini, sama semuanya. Dan kalau YK-nya kita ganti dengan XK minus K0, ya, Anda lihat, ini yang menjadi masalah nanti, sewaktu K kita masukkan, X menjadi 0 minus K0, berarti X minus K0, di mana K0 selalu kita ingat nggak ada pecahan ya, dia selalu bilangan bulat ya. Karena dia adalah sampling number. Nah,
Sekarang kita lihat di sini K minus K0 ini kita anggap sebagai nilai P, ya. Kalau ini nilai P, maka K itu sama dengan P minus, kalau K-nya sama dengan 0, berarti P-nya harusnya sama dengan minus K0. Jadi kita mulai dari ini ya. Kalau ininya kita ganti, K minus K0-nya ini kita ganti dengan P, seperti yang Anda lihat di sini. K-nya sendiri berarti diganti dengan P plus K0. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya penyelesaian ini. Nah, kita tahu pada saat P sama dengan minus K0, XP nilainya adalah 0. Ya. Sampai P sama dengan 0 nantinya, baru XP-nya akan punya nilai. Ya. Kita lanjut di sini. Ya, baru P0 ini akan menjadi bermakna dalam penyelesaian ini. Ya, karena XP-nya baru mulai ada nilainya. Nah, Z-nya itu P plus K0. Ini rumus dasarnya. Jadi apa? Ini kelebihan K0 ya, ini kita buang saja. Z pangkat K0-nya kita buang keluar. Jadi menjadi seperset K0, pangkat K0 dikalikan sigma P sama dengan 0 sampai ya berhingga terhadap XP per set. P ini adalah si transform biasa terhadap data set XP. Ya. Atau kita sebut ini adalah si transformnya dari XP. Jadi secara keseluruhan maka ini adalah XZ, jadi ini adalah XZ-nya, sedangkan harus dikalikan dengan Z pangkat K0, ya, seperti yang Anda lihat di sini. Jadi secara umum kita bisa mengatakan kalau Anda punya suatu fungsi dataset, fungsi yang Anda geser ke kanan sebanyak K0T, ya K0, maka seolah-olah Anda si transformnya itu adalah dikalikan dengan 1 per Z K0. Nah, Anda lihat di sini, seolah-olah penggeseran ke kanan, ini namanya penggeseran ke kanan tadi ya, contohnya. Jadi gambarnya seperti ini ya, penggeseran ke kanan kan ya. Coba saya memberikan saran Anda ke Laplace transform of integral, Anda bandingkan dengan ini. Ya, kurang lebih penyelesaiannya hampir sama. Ya, dibagi ini. Jadi ini komparasinya adalah Laplace transform of integral. Ini yang kita sebut sebagai first shift property dari Z transform. Oke. Selanjutnya, ini gambarnya tadi sudah saya ini kan. Contohnya begini, ini ada contoh lagi yang akan terkait dengan ini ya. XK itu sama dengan setengah pangkat K ya, di mana K lebih besar daripada 0 ya. Nah, kita tahu ini solusi ini kita sudah tahu, bukan solusi. Si transform dari ini kita sudah tahu. Sedangkan kalau sekarang kita geser ke kanan, bagaimana si transform dari geseran ke kanan tersebut dari fungsi ini ya. Jadi ini pasti kita sudah tahu karena ini minus 2 ya, maka harus dikalikan dengan seperset kuadrat ya. Terus ininya adalah Z transform dari setengah pangkat K. Kita sudah tahu ini. Ini solusinya adalah ini kan ya. Ya, dengan area konvergensi ini kemudian dikalikan dengan seperset kuadrat. Ya. Ya, kalau Anda ingin jadikan lebih praktis lagi silahkan 2Z per 2Z minus 1 ini sebagai pengganti Z per Z minus setengah ya. Sehingga terakhir adalah bentuk ini. Nah,
Syaratnya tetap ini sama, yaitu adalah bahwa absolute value dari Z ini tergantung dari term ini saja, ya meskipun dikalikan dengan Z, tapi yang harus dipenuhi adalah term yang ini. Z, absolute Z itu harus lebih besar daripada setengah. Ya, ini kalau kita ingin membuktikan lagi, boleh saja. Sekarang kita punya ini. Ya kan, kalau kita geser, kalau sebelumnya kan nih mulainya dari 1, setengah, seperempat dan seterusnya. Setelah digeser menjadi apa namanya 2 poin ya, 0,0 jadi 0, 0, 1, setengah, seperempat dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat, kita selesaikan dalam C transform. Ya, ini kita masukkan dalam C transform saja. 0, ini kan nantinya akan sama dengan apa sih? X setengah dibagi Z, ya. Kemudian penyelesaian dari persamaan ini apa ini tadi? Ini kan ya, oh ini dia, udah pakai ini. Ya kurang lebih ini aja ya, Anda dapatkan ini sama dengan ini ya. Ini kan kalau Anda masukkan dalam persamaan sigmanya lagi, Anda akan mendapatkan jumlahan seperti ini. Oke. Dan akhirnya bentuknya adalah ini. Nah, the second shift property, advancing artinya apa? Kalau tadi digeser ke kanan, delaying, sekarang advancing artinya dia mendului ya. Jadi di sini kalau tadi minus, sekarang adalah plus ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita mulai di sini YK-nya sama dengan X K plus 1 ya. Ini kita ganti tentunya di sini. Ya. Sorry, ini K0. Oke, supaya ini sama, ya, maka Z K plus 1 ya, ini supaya sama, supaya kita bisa mengganti parameternya sama. Sehingga kita harus nambahkan Z di depan di sini. Ya, sekarang kita ganti, ini adalah menjadi P. K plus 1 adalah sama dengan P. Ya, XP per ZP, kita mulai dari P sama dengan 1 sampai tidak berhingga. Ya. Padahal untuk menjadi Z transform dari XP, kita harus mulai dari 0. Kan? Berarti kita harus nambahkan lagi. Jadi kita tambahkan yang namanya adalah X0 di sini. Nah, tentunya kita harus mengkompensasi dengan minus X0 di sini. Ya, oke kan? Setuju ya? Karena X0 per Z pangkat 0. Jadi X0 per Z pangkat 0 adalah X0 itu sendiri. Jadi di sini hanya perlu dikompensasi oleh minus X0. Sehingga kita bisa mulainya dengan P sama dengan 0. Dan ini adalah XZ-nya sendiri. Jadi ZXZ minus ZX0. Jadi kalau bentuk ini bisa Anda komparasikan dengan Laplace transform of derivatives ya. Jadi kalau semakin selisihnya semakin banyak, maka akan ada misalnya selisihnya adalah 2 misalnya K plus 2, maka di sini pasti adalah Z kuadrat XZ minus, nah seperti contoh di sini, minus Z kuadrat X0 minus Z X1 dan seperti itu. Kalau pangkat 3 pasti Z kuadrat Z pangkat 3 XZ minus Z pangkat 3 X0 minus ya minus Z kuadrat X1 minus Z
X2 ya, nantinya sesuai dengan selisihnya. Jadi kalau dijadikan satu, maka yang pasti ada itu kan, yang pasti ini ya. Ini kan dalam bentuk, kalau dia selisihnya adalah K0, maka dia adalah Z pangkat K0 kali XZ. Yang di depan sendiri, kemudian terms yang ini jumlahan yang di belakangnya itu diwujudkan dengan ini, ya, sigma yang ini. Ada beberapa properti selanjutnya yang perlu kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita sudah punya si transform dari dataset XK ini ya, adalah XZ, maka kalau kita kalikan XK-nya itu dengan A pangkat K seperti ini, ya, maka apa yang terjadi? Ya, bentuknya adalah ya seperti XZ, tapi kita sisipin di sini dengan A pangkat minus 1. Nah, coba kita lihat di sini. Ini sendiri Z transform dari A pangkat K, XK itu kan ini ya bentuknya ya. Sekarang A pangkat K-nya ini kita masukkan di bawah sini menjadi A pangkat minus 1 dalam kurung ya, kali Z dalam kurung pangkat K. Betul kan? Hingga ya, ini akan kembali dalam bentuk X pangkat Z, XZ, di mana Z-nya harus dikalikan dengan A pangkat minus 1. Ya, kemudian saya mencoba untuk menguraikan ini, tapi belum berhasil. Tapi silakan Anda baca dulu bahwa si transform dari XK adalah XZ, ya, maka jika kemudian XZ dari set data, set sampling data dari XK itu kemudian kita kalikan dengan K pangkat N, mana N itu bilangan tertentu ya, itu sama dengan minus Z di Z pangkat N terhadap XZ. Ini menarik untuk kita pecahkan nantinya sebagai PR. Ada dua value theorem. Yang pertama adalah initial value theorem. Jika Anda punya XK seperti ini ya, data set yang di sampling XK dengan Z transformnya adalah XZ, maka initial value theorem states bahwa mengatakan bahwa jika Z-nya itu tidak beringat, ya kan Anda punya area konvergensi, terus Z-nya Anda kasihkan tidak beringat, maka pasti akan konvergen ke yang nilai yang kita sebut sebagai nilai X0. Ya. Nah, kemudian final value theorem. Kalau tadi yang di initial value theorem itu yang menjadi intinya adalah Z-nya sendiri yang limitkan ke tidak beringat. Sedangkan final value theorem untuk ini hal yang sama ya, maka limit at XK ini ya, untuk K tidak beringat ya, sama dengan kalau kita melimitkan Z ke 1, di mana di sini adalah 1 minus Z pangkat minus 1 kalikan X Z. Ya. Jadi pulse ini adalah di dalam unit circle. Jadi kita ingat, tadi selalu saya katakan ya, solusi itu kalau kita misalnya Z, absolut Z lebih besar daripada A. Jadi A itu adalah jari-jari suatu lingkaran dari di mana pusatnya adalah di origin dari kompleks plane ya. Nah, si Z ini ya itu akan si transform itu akan convergence
jika Z-nya itu bisa lebih besar dari nilai misalnya A atau bisa lebih kecil dari A, ya, tergantung dari problemnya kan. Nah, yang penting tidak di ringnya itu. Nah, kalau kondisi ini namanya unit circle, biasanya kita selalu melihat solusinya itu adalah yang lebih besar daripada nilai ringnya tadi, ya, jari-jari ringnya. Tapi bisa juga di sini seperti yang ditulis di sini adalah inside the unit circle. Jadi solusi atau ya konvergensi dari si transformnya itu adalah di inside unit circle-nya, jadi di dalam circle-nya. Unit circle karena di sini kebetulan solusinya adalah 1 minus Z pangkat minus 1. Oke, ini adalah slide yang terakhir untuk sesi ini. Kita sudah mempelajari semua sebenarnya ini, kita hanya men-summary-kan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau kita punya suatu data sampling set, ya, sampling data set XK di mana sama dengan 1, untuk K sama dengan 0, dan 0 untuk K lebih besar daripada 0, jadi setelah itu 0 semua, 1, jadi ini adalah impulse, ya. Maka si transformnya adalah sama dengan 1. Ya. Karena 1, maka dia akan converge di mana? Ya di seluruh Z. Ya. Di seluruh Z itu artinya di seluruh kompleks plane ya, area. Ya. Namanya unit pulse sequence atau impulse. Ya. Kalau XK itu sama dengan 1. Ya ini beda ya dengan di atas ya. 1 ini hanya pada saat K sama dengan 0 yang di atas ini. Sedangkan di sini adalah sama dengan 1, artinya 1 terus ya, sepanjang apapun K-nya. Maka solusinya adalah Z per, atau si transformnya adalah Z per Z minus 1. Di mana, nah ini kan, area of konvergensi itu harus tidak sama dengan 1. Ya, dan di sini yang dipilih adalah Z lebih besar daripada 1. Jadi di luar ringnya, bukan di inside ringnya. Oke, ini unit step sequence ya. Kalau kemudian XK itu sama dengan A pangkat K, di mana A ini adalah konstanta ya. Maka kita tahu, kita sudah mensummarikan bahwa ini adalah Z per Z minus A. Dan ini adalah region of existence atau convergence areanya ini. XK sama dengan K, jadi seperti garis miring itu ya. Garis 45 derajat begitu. Maka di sini adalah Z per, si transformnya adalah Z per Z minus 1 kuadrat. Ya. Jadi di sini Anda lihat area of convergence itu tergantung kepada masing-masing terms-nya. Nah, nanti akan menarik apakah ada suatu si transform yang memiliki beberapa terms. Nah, ini beberapa terms berarti wujudnya tidak hanya dua area yang tidak diizinkan dan diizinkan saja, tapi ada beberapa area yang diizinkan, ada tidak, ada lagi, dan seterusnya. Ya, lebih menarik. XK sama dengan K A pangkat K minus 1. Ya, ini. Ini semuanya sudah kita pelajari, dan XK sama dengan E pangkat minus KT, di mana T-nya konstan, jadi sampling itu biasanya, bukan biasanya, harusnya konstan terus ya. Dan kita tahu rumusnya juga sama ya, sehingga E pangkat minus KT itu seolah-olah E pangkat minus apa? E pangkat minus T-nya
itu adalah seolah-olah adalah suatu koefisien yang kita sebut A. Jadi A itu ya di sini digantikan oleh E pangkat minus T. Kemudian jika dalam bentuk cosine, ya, si transform dari cosine, ya, bentuknya sudah kita dapatkan di sini. Begitu juga untuk sinusoidal. Ya, kalau menurut saya cara penulisan seperti ini nggak enak ya. Harusnya cos, biasanya cos WT ya, cos omega T. Jadi enaknya cos omega KT ya, lebih enak. Jadi KT, T capital letters ini sama dengan T kecil lowercase untuk analog. Ya. Baik, terima kasih. Ternyata cukup panjang juga untuk menjelaskan introduction dari si transform ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akan bercerita lebih lanjut nantinya meneruskan si transform ini dalam beberapa sesi. Dan semoga Anda bisa mengikuti semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.